Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Majalis Ar-Ramadaniyah hari ke-9. Pembahasan tentang ziarah aulia, ziarah kuburan para wali. Kalau urusan dalil tidak perlu diperpanjang, terlalu banyak dalil-dalil yang sudah dibahas oleh ulama-ulama tentang masalah ziarah kubur. Sebetulnya kalau kita kembali ke hadis Rasulullah SAW, bukan satu hadis yang menerangkan ziarah, itu banyak. Dalilnya urusan ini juga banyak. Bukan saya meremehkan hadis, naudzubillah, atau tidak mau kembali ke hadis, bukan. Soalnya nanti kalau kita keluarkan hadis, orang yang anti ziarah mengeluarkan hadis lagi. Gak habis-habis itu nanti. Jadi yang enak begini, kembali ke rumus ini aja. Ulama itu, Syekhun Abu Yahya itu bagus rumusnya itu. Kalau ulama a'lam minna itu. Ulama-ulama lebih alim dari kita. Tinggal lihat ulama-ulama besar. Mulai dari kelas dunia, kelas Indonesia, sampai kelas kota, kelas desa. Yang terbanyak ziarah. Udah lebih dari dalil itu. Ziarah yang paling azim, paling agung yang dilakukan umat Islam adalah ziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan ada lagi ziarah yang terkenal, ziarah Nabiullah Hud di Hadramut. Kalau di kita ziarah Wali Songo, itu paling masyhur. Dan lain-lain. Dan itu cukup saya kira untuk renungan tentang ziarah. Saya lebih suka membahas tentang urusan faedah ziarah, kemudian yang diziarahi itu apa, itu lebih nafi insyaallah. Kalau tentang faedah ziarah, ini sudah pernah saya bahas tapi nggak apa-apa diulang. Nuqila an sahibi kitabi a'malit tarikh anna man kataba tarikha waliyin lillahi ta'ala kana ma'ahu fil jannah wa man tala asmahu fit tarikhi hubban lahu ka'annama zarahu wa man zara waliyan, ini yang penting, wa man zara waliyan ghufira dhunubuhu ma lam yu'dhihi au yu'dhi musliman fi tariqihi. Ini nukilan dari Manhajus Sawi. Di kertas juga ada. Siapa-siapa yang menulis tarikh seorang wali, dia akan bersama wali itu di surga. Siapa-siapa yang mutola'ah, gampangannya melihat nama seorang wali di sejarah, kemudian dia cinta, seolah-olah berziarah. Kalau faham yang saya dapat dari masyayikhuna itu, Fatihah itu loh. Al-Fatihah ila ruh fulan, thumma yang sering kita pakai itu habis sholat, lagi acara, lagi khol, lagi apa itu. Fatihahnya saja itu, ila ruhi, ila ruhi, ila ruhi. Itu sudah ziarah sughra, itu ziarah kecil. Apalagi kalau sampai bikin khol, wahbah, tahlil. Fatihah ila ruhi saja sudah ziarah, itu ziarah kecil. Yang dimaksud di sini ziarah benar ini, datang ke makam. Wa man zara waliyan, siapa-siapa yang berziarah ke seorang wali,
Ghufira dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya. Ini terserah mau wali hidup mau wali mati sama saja. Malam yu'dhihi, selagi dia tidak mengganggu wali itu, au yu'dhi musliman, atau mengganggu seseorang fi tariqihi, di perjalanannya. Masya Allah. Jadi gampangannya, kalau Anda merasa ahli dosa, merasa banyak dosa, ziarah saja ke makam wali di daerah Anda. Itu termasuk salah satu asbab penghapusan dosa, asbab kafarah dzunub. Ayu wali, apalagi kalau walinya guru, lebih lagi. Ini wali mana saja ini. Su'ilal Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas. Itu tadi nukilan dari Manhajus Sawi, tapi yang saya baca ini Fawaidul Mukhtaram. Su'ilal Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, guru Habib Ahmad bin Hasan Attas, guru Al-Habib Ali bin Salim Al-Ad'aj. Ini murid-murid beliau rata-rata jadi aulia ini, Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas. Itu yang di qasidahnya Habib Ali itu yang sering dibaca di maulid-maulid. Wa min gudbil malal Attas itu. Wa min gudbil malal Attas, Abi Bakrin akhadtul kasa. Itu yang dimaksud Habib Ali, Gudbul Mala Al-Habib Imam Al-Gudub Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Madza yu'ta zairu gabril wali? Qala yu'ta ihda khaslatain. Al-ula wa hiya al-aqal ay yaghfirallahu dzunubah. Orang yang berziarah ke makam wali dapat apa? Abu Bakar ditanya, dijawab, diberi salah satu dari dua perkara. Paling tidak dosa-dosanya diampuni. Ini jelas dosa yang tidak ada hubungan dengan huququn nas ya, kayak hutang belum bayar. Kalau belum bayar sih tidak dosa, hutang tidak bayar, kezaliman dan lain-lain lah. Ada hubungan dengan insan ya harus minta maaf. Itu lagi. Ini satu lagi nih, susah ini. Gak bisa ini pakai ziarah wali hilang. Durhaka ke orang tua. Ada muskilah. Mau ayahnya, mau ibunya tidak ridha, ada muskil. Gak bisa ente mau ziarah makam wali dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai ujung barat, masyrik sampai maghrib, dari kampung ke kampung, makam wali datengin, pindah sebelahnya, makam wali terus. Niat supaya dosa durhaka kepada ayah atau ibu dihilangkan, gak bisa. Harus minta maaf. Orang sekali Sayyidi Ibrahim Al-Madbuli, itu saja nggak bisa. Saya pernah cerita itu kan, itu dari kitab apa itu di Jami' Karamatul Aulia. Jadi saya ulangi lagi lah, nggak apa-apa, sudah saya bahas di Wali Songo dulu itu. Jadi ada satu orang, satu anak lah kalau zaman kita masih muda itu ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli tirakat, ahli wirid, ibadahnya top. Tapi dilihat secara kasyaf oleh Sayyidi Ibrahim Al-Madbuli, apa kata beliau? Mali araka katsiral ibadah qalilad darajah. Kenapa kamu saya lihat ibadahnya luar biasa, derajatnya kok dikit, galil, nggak bisa naik-naik. Alhamdulillah. Saya pernah lihat dulu itu ada orang kayak gitu. Nggak usah sebut nama sudah ya Allah. Naudzubillah. Jadi ada orang tirakatnya top, puasanya top, tahajudnya top, tapi derajatnya nggak dapat. Naudzubillah, itu hirman, mahrum. Boleh itu kapan-kapan dibahas itu. Asbabul hirman. Sebab-sebab yang menyebabkan kita tertolak daripada ijabah, tertolak dari rahmat Allah, tertolak dari mendapatkan derajat. Harus tahu itu. Dan menurut saya orang harus paham asbabul hirman sebelum dia masuk ke amal. Sebelum dia mengamalkan banyak puasa, banyak qiyamul lail, banyak aurat, banyak ini, banyak itu.
Pahami dulu asbabul hirman. Rugi nanti dia tirakat 10 tahun puasa hasilnya 0. Harus difahami dulu asbabul hirman. Min akbari asbabil hirman uququl walidain. Ini satu dulu, ini yang paling penting dan paling hebat ini. Kembali ke cerita tadi, nggak ngerti si anak muda ini. Kenapa? Katsirul ibadah, qalilud darajah. Sayyidi Ibrahim tahu lewat kasyaf. Masih ada tidak orang tua kamu? Ayah saya sudah meninggal. Dilihat lagi sama Sayyidi Ibrahim, wah ini bapaknya gak ridho ini. Akhirnya minta diajak ke makam ayahnya. Ringkas cerita kan itu ayahnya dihidupkan oleh Sayyidi Ibrahim. Sayyidi Ibrahim ini kutub ini, kayak Syekh Abdul Qadir bisa menghidupkan orang mati. Dihidupkan, dimintakan ridho, diridhoi, ya baru selesai itu upacara penghidupan mayat apa sudah dimaafkan. Baru ini anak muda ini ibadah mendapatkan darajah. Jadi tidak semua dosa bisa diampuni dengan ziarah makam wali. Ada beberapa dosa yang memang harus dengan cara lain. Wathaniyatu wahyal ulya ayyu'ta martabata dzalikal mazur. Yang paling tinggi kita ziarah ke makam wali itu kalau beruntung, tapi ya ini saya mau bilang jarang, fadlullah wasi'. Ini yang paling tinggi. Jadi kita ziarah ke makam wali, diberi Allah Ta'ala makam wali tersebut. Saya dapat cerita dari Syekhuna Al-Habib Wali itu, waliullah beliau, Muhammad bin Agil, Munawwar Palembang. Bahwa Habib Neon, Habib Muhammad Al-Idrus, Surabaya itu, ayah dari Habib Syekh Al-Idrus yang terkenal itu dapat makamnya waktu ziarah di makam wali di Palembang. Saya lupa itu makam walinya. Saya ingat Habib Muhammad Al-Munawwar bilang itu Habib Muhammad Al-Idrus Habibnya dapat magam di Palembang waktu ziarah makam wali, pulang terus demam beliau. Panas. Wallahu alam berapa malam atau berapa jam, pokoknya panas. Selesai, udah jadi wali min auliyaillah. Ini artinya ini terjadi itu maksud saya itu. Ini terjadi. Ayyu'ta martabata dzalikal mazur, ini bukan hanya rumus tapi memang terjadi. Satu lagi yang saya tahu Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Kalau ini futuhnya. Itu saya baca di, kalau nggak salah kalamnya Habib Alwi bin Syihab, pokoknya kalamul habaib, kalau nggak salah kalam Habib Alwi bin Syihab, bahwa Habib Muhammad bin Tahir ini hobi ziarah makom aulia di mana saja, di Hadramut, di mana saja beliau masuk, di India, di Indonesia. Yuhibbu ziarah, kata Habib Alwi bin Syihab, karena futuhnya Habib Muhammad bin Tahir itu di ziarah. Karena fathu yaga fi ziarah. Nah, berarti apa? Kita dapat faedah apa dari riwayat Habib Muhammad bin Tahir tadi? Ziyaratu qabril awliya termasuk asbabul futuh. Sebab futuh, keterbukaan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai-sampai ada yang ngomong begini nih, ini awliya minal masyayikh, bukan habaib sih. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kewalian itu nggak ada hubungan dengan Habib, dah Habib. Mau Sunda, mau Ahwal, mau Jawa, mau Cina, mau Jepang, mau apa, wali. Qala al-Faqih Ahmad bin Muhammad Ba'isa, man zarani bisidqi niyatin fi qabri wa talaba hajatahu fi ziyaratihi fa in lam tuqda fa ana walad zina. Wah, ini top ini. Siapa-siapa yang berziarah ke makamku, ini manzarani bisidik, niyya fi qabri, berarti sudah wafat kalau saya mati nanti gitu. Siapa-siapa yang berziarah ke kuburku bisidik,
Benar-benar ziarah, artinya bukan jalan-jalan mampir. Dari rumah memang mau ziarah. Saya tidak anti orang yang mampir ziarah, cuma kurang cocok aja. Mau jalan-jalan ke Jakarta, mampir keluar Batang, makruh. Ziarah luar Batang, mampir jalan-jalan dibalik. Niatnya ziarah. Anzarani bisidik niyah fi qabri wa talaba hajatahu, dia minta hajatnya fi ziyaratih, fa in lam tuqba, kalau tidak diijabah, tidak diberikan Allah, fa ana walad zina, berarti ana bukan wali, saya anak zina. Ya, berani ngomong begini ini kan artinya beliau sudah dapat isyarah dari Allah Ta'ala bahwa man zara qabrahu gudhiyat hajatuh. Ini orang ahli fikih, siapa ini? Sayyidi al-Fiqih Ahmad bin Muhammad Ba'isa. Ini dinukil dari Ghurar. Kitab Ghurar Manaqib Sada al-Ba'alawi. Ada, saya punya kitabnya itu, mana Ghurar. Kitabnya besar, tebal itu, Al-Ghurar. Karangannya siapa itu? Al-Muhaddis Sayyidi Muhammad Al-Khirid Ba'alawi. Jadi begitu. Terus ini masukan dari saya, kalau Anda ketemu nukilan di kitab tidak menyebut Al-Qutub, tidak menyebut al-ini, nyebutnya Al-Faqih, Al-Muhaddis, itu jangan langsung suudzon, itu bukan wali. Jangan. Jadi kadang para pengarang itu menyebut nama walinya itu tergantung terkenalnya apa. Contoh, ini contoh yang di kelompok kita, di Thariqah kita, Thariqah Al-Ba'alawi. Pendiri Thariqah Alawiyah, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Faqih? Al-Faqih Al-Muqaddam, enggak Sultanul Awliya, Wazinatul Asfiya, Sahibul Karamat, kan enggak. Ila ruhi Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Faqih. Sebab beliau sebelum masuk Thariqah, bukan masuk ya, ya masuk juga sih. Beliau kan masuk Thariqah juga kan, min talamid Sayyidi Abu Madian fi Wasithah. Sebelum beliau masuk dunia tasawuf itu memang faqih. Ahli fikih, top. Makanya dibilang Al-Faqih Al-Muqaddam. Ahli fikih yang paling utama. Yang saya nemu lagi itu dulu Habib Abdurrahman Bukit Duri. Saya nggak tahu beliau aulia. Husnudzon sih sudah, sebab Saudri Imam kan banyak pujian beliau buat Sayyidul Walid Al-Habib Rahman Segaf Bukit Duri kan sering yang mulia muji. Jadi sudah husnudzon saya beliau wali, tapi belum jelas saya. Saya tahu beliau aulia itu waktu saya di Jakarta mampir ke rumah alumni Haji Ali Klender. Haji Ali Klender itu dia dapat Kitabul Afrah fi Khitabil Arwah, dikasih sama anaknya Sayyidul Walid Habib Abdurrahman itu, Abu Bakar kalau nggak salah yang nyari, tulisan tangan. Wah ajib ini, saya minta difotokopikan, saya bawa, itu saya baca baru saya tahu ternyata Habib Abdurrahman ini juga orang yang fani fit thariqah, hanya nggak ketahuan. Orang kenalnya beliau ulama besar Jakarta, maha guru Jakarta, faqih itu aja. Makanya kalau sudah orang itu faqih, kemudian muhaddits, husnudzan saja. Terkadang beliau-beliau itu wali besar tapi tidak terkenal kewaliannya, mastur. Sekarang hitung-hitungan ini. Setiap zaman, mulai dari zaman pertama adanya wali sampai kiamat, itu wali masyhur dengan wali mastur banyak mana? Banyak wali mastur. Aulia mastur. Para nabi juga begitu. Al-Anbiya. Para nabi yang masyhur dengan para nabi yang mastur banyak mana? Banyak yang mastur. Mulai dari keterangannya ulama 124.000 anbiya, yang kita kenal 25 dari Al-Quran.
Ada sih nukilan 313 Rasul, nama-namanya itu saya punya. Cuma kan tidak masyhur, yang masyhur ya udah ini. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma itu ya, ila akhirih yang di Aqidatul Awam. Yang mastur ribuan. Bukan ratusan, ribuan. 124.000 itu artinya puluhan ribu. Aulia yang masyhur berapa orang paling kalau dikumpulkan semua manaibul aulia fil alam paling berapa ribu. Sedangkan aulia yang ada setiap zaman 124.000 kali sekian zaman. Itu kalau kita menghitung aulia dari umat Rasulullah SAW, belum dari yang lain, umat-umat yang lain, masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ani wa iyyakum wal ashab wal ahbab wal dhurriyyah min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah ala dawam bila mihnah dunyan wa ukhra. Makanya kalau baca Al-Fatihah ila arwahil auliya itu hati niat itu. Niat, kuatkan niatnya, hadirkan di hati. Ya Allah, saya baca Fatihah untuk jami'ul auliya. Itu kuatkan biar merekanya connect. Biar connect, jadi kita setetes 2 tetes. Lah kalau ente dapat setetes dari satu wali, tapi lengkap dari 124.000 wali, berapa tetes? 124.000 tetes. Kali 100 Fatihah, jadi wali ente. Kalau diijabah. Jadi orang yang bacanya hati nggak hadir, Al-Fatihah ila rohi fulan itu kayak orang baca komik. Nyampe sih nyampe, tapi koneknya nggak tahu berapa persen itu. Jadi kalau sudah ada kalimat Al-Fatihah ila arwah jami', ada jami'il auliya, jami'il anbiya, itu hatinya dikontakkan. Ya Allah, saya niat sampaikan ke semua arwah mereka. Hati aja, nggak usah mulut, hatinya dikontakkan. Itu kalau connect, waduh, dapat 1 tetes saja dari 124.000 nabi sama 124.000 wali. Jangankan satu masalah inti, 100 masalah habis itu. Kalau connect. Allahu Akbar. Radhiyallahu ta'ala anhum wa alaihimussalam wa nafa'ani wa iyyakum. Wallahu ahbab barakatil jami'. Ada masalah lagi yang perlu dibahas ini, yang kita ziarahi itu apa? Jadi si ruhnya wali itu memang tidak di situ, di barzah kan si roh itu, si ruhnya wali itu. Wa ma'asyadul imam, Imamul Habr, Abu Bakar, Sunan Luar Batang, Sunan Ampel, Sunan. Nah itu kalau ziarah Sunan Ampel itu jangan dihilangkan Fatihah ke istri beliau itu. Itu waliyah itu, Nyai Condrowati itu sebelahnya itu. Kan sekarang makam Ampel ditinggikan sama Habib Lutfi itu. Itu yang tinggi Sunan Ampel. Sebelahnya itu istrinya waliyah itu. Kalau Fatihah ke Sunan Ampel jangan ditinggal. Nama Jawanya Nyai Condrowati. Tuh, la tatruk. Itu kalau paham saya ini, wallahu alam, sama dengan kalau kita ziarah ke Luar Batang jangan ditinggal sebelahnya itu, Haji Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir. Malah Habib Husain Luar Batang bilang siapa-siapa yang ziarah ke saya tidak ziarah ke Haji Abdul Qadir lam tukbar ziaratuh. Kemudian itu nomor 1 itu Ampel, Sunan Ampel. Satunya lagi Mbah Soleh itu juga jangan ditinggal. Mbah Bolong, Mbah Soleh itu khadim Sunan Ampel. La tatruk ziarathum wa la tatrukil Fatihah lahum. Sebelahnya lagi, sebelah Mbah Soleh dan Mbah Abdurrahman itu juga wali besar. Wallahu alam beliau dari zaman siapa, tapi itu wali kabir juga jangan ditinggal Fatihahnya. Oke, sekarang masalah ruh. Arwahul auliya itu kan macam-macam pendapat tuh. Ada yang bilang kalau barzah udah positif. Ada yang bilang di sumur Zam-Zam. Ada yang bilang di mana lagi tuh. Kalau untuk arwah al-alawiyin, aulia yang Habib-Habib itu
banyak pendapat mengatakan kembali ke tarim. Kembali ke tarim. Kemudian ada yang bilang arwahul mukminin itu tempat di daerah Syam. Namanya Ariha. Yang jelas ya di barzah. Nah, lalu insyaallah besok saya nukilkan sama nukilannya, agak ragu saya ini, belum ketemu kitabnya. Malam saya nemu itu, kalau nggak salah namanya Ariha. Fi makan yuqalu lahu Ariha. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Jadi bagaimana kita bisa ketemu dengan si wali ini? Jawabnya, meskipun beliau itu sedang berada di barzah, mau di sumur Zamzam, mau di Teri, mau di mana, yadkhul inda dukhuliz zair ilaihim. Jadi begitu kita masuk pintu gubah, Salamullah ya Sadat atau Assalamualaikum ya Syekhana gitu, datang sudah hadir. Nggak nyampe 2 detik itu. Kalau bahasa Syekhana Abu Yahya itu, wali di barzah itu nggak ada waktu. Tidak terikat waktu. Saya pernah baca kitab di depan Syekhuna Abu Yahya itu kitab Masalikus Sawiyah. Masalikus Sawiyah itu karangan Al-Habibul Imam Al-Qutb Abdullah bin Husain bin Faqih. Dulu kitab itu di Majelis Thariqah Ustadzul Imam hampir, enggak selalu sih, hampir setiap Majelis Thariqah dibaca, dikit, Walim Dimiati baca, atau Walim Sapa, Walim Romli, Walim Sapa, Ustadzul Imam nerangkan. Masalikus Sawiyah itu seperti dijadikan sama Ustadzul Imam rujukan untuk memahami Thariqah Alawiyah. Kecil kitabnya. Lah, biasanya saya tiap hari itu kalau siang baca Ihya. Kalau yang ini yang sendiri, bukan yang bareng kiai-kiai itu, yang sendiri itu sama Buya mesti baca Ihya. Saya ingin tabarukan sama, jadi saya dulu itu sering baca mukadimah kitab wali-wali biniyati tabaruk, baca kitab depan wali kan barokah. Saya baca depan beliau, lah hari itu saya izin, Buya saya mau baca ini mukadimah kitab ini. Kitab Masalikus Sawiyah. Jadi sebelum baca Ihya itu, sebelum baca Ihya untuk hari itu. Pas saya baca, kok aneh Buya ini, kayak dengerin enak gitu, nikmat. Ya kayak orang lagi minum minuman enak apa makan makanan enak gitu. Memang ajib itu bahasanya Habib Abdullah bin Husain bin Faqih itu memang sangat indah. Wali kutub lagi lengkap ini beliau ini. Ya alamah, ya kutub, ya bahasanya indah kalau ngarang. Apa itu? Hamdan lakallahumma aniftatahta. Ini kalau nggak salah ya, saya nggak lagi megang kitabnya, ini ingetan saja. Hamdan lakallahumma aniftatahta liman istafaitahu min khalqika abwabas sa'adati baban baba. Artinya Allah Ta'ala kalau membuka pintu untuk orang-orang yang Allah pilih menuju ke hadirat Allah itu dibukanya satu pintu demi satu pintu. Panjang itu mukadimah itu.
hampir selembar. Selesai, saya baca sedikit setelah mukadimah, kalau nggak salah baca juga sedikit. Terus Buya ngangkat muka, ka'annu yahdhur wa yasma' gitu. Kaget saya. Kagetnya saya itu Buya itu selama saya taklim nggak pernah buka begini-begini, jarang, sekali dua kali doang. Seolah-olah kata beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Fiqih hadir dan mendengar. Saya tanya lagi, loh Buya, bagaimana kan di sana alam barzah jauh kan, kok bisa langsung nyampe? Terus beliau pemajaral kalam, beliau katakan di alam sana itu tidak ada waktu. Fahmi ana, yang dimaksud dari tidak ada waktu itu ya nggak butuh lebih dari 2 detik, tahu-tahu sudah di depan kita. Karena itu pahami yang benar tentang ziarah aulia, baik ziarah jauh, ziarah dekat, ziarah kecil, ziarah besar, ziarah langsung, ziarah pakai Fatihah. Pahami yang betul. Nanti kalau sudah muncul yakin di hati, waqa'al ittisal. Saya ulangi lagi. Idza ja'al yaqin waqa'al ittisal. Kalau hati kita sudah muncul yakin, akan tersambung dengan arwahul aulia dari thariqah manapun. Wali-wali itu khair. Wali-wali itu baiknya lebih dari orang yang paling dermawan di muka bumi. Di kota Inti orang yang paling khair ngasih fulus apa, di Indonesia orang paling baik urusan duit apa, nggak ada apa-apanya sama aulia itu. Aulia yang lain thariqah, apalagi yang satu thariqah. Khair aulia itu. Baik-baik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim. وأمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ثم إلى شيخنا أبو يحيى الشيخنا الإمام الحافظ المسلم تلقت الحق عبد الله بن عبد القادر بن فقيه شيخنا الإمام الحبر تلقت الحق عبد القادر بن أحمد بن فقيه شيخنا الحبيب الإمام القدس حسين بن أبي بكر العذروس شيخنا الحق أبو بكر بن عبد العطاس وعلي محمد حبشي وأحمد بن حسن العطاس العزيز سليم الأداج بن الشيخ أبي بكر بن زاري صاحب الكتاب السيوف الحجاز سيدي مصطفى بن كمر بن البكر الحبيب الإمام القدس عبد الله بن حسين بن فقيه ثم إلى روحي Surah Dampelnya Chandrawati Mbah Bolong Mbah Soleh Mbah Abdurrahman Maulana Syarif Hidayatullah Bagiyati Awliyati Sa'udi Wali Kulli Nabi Kulli Rasul Kulli Malak ومن أود له مترتب دائما ثم إلى رحم الشافعي مالك حنفي حمدي ثم إلى روح من مات من أوليائك من علمائك أنبيائك ورسلك جميع الملك أولياء الجن من أود له مترتب دائما وإلى حضرة النبي الفاتح